Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, pada hari ini akan saya lanjutkan serial gotong royong dalam kebaikan ya, atau makna gotong royong dalam kebaikan ya. Berdasarkan penjelasan dari buku karya dari pendiri Ahmadiyah yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, Barahin Ahmadiyah, jilid yang kedua ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Aslinya buku itu dalam bahasa Urdu ya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan saya akan membacakan bahasa Inggrisnya. Mungkin pada kesempatan lain akan saya sampaikan nazm-nazm atau sajak-sajak dalam bahasa Urdunya ya, karena di dalam buku tersebut cukup banyak nazm atau sajak dalam bahasa Urdu dan banyak juga dalam bahasa Persia ya. Kelanjutan bahasan mengenai himbauan yang tak terelakkan atau himbauan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Beliau menyampaikan ya, beliau menulis mengenai ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Sadly, most Muslims have forgotten this blessed command and have completely discarded the very principle on which the success and future of their faith depends. Hal yang sangat menyedihkan bahwa banyak orang muslim yang lupa akan perintah ini ya, perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Perintah yang sangat penuh berkah ini, dan banyak yang juga yang sepenuhnya melupakan ya, atau mengabaikan prinsip yang sangat penting ini, yang mana kesuksesan dan masa depan agama mereka tergantung ya, yaitu tergantung pada prinsip saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Sementara itu pada saat yang sama orang-orang dari agama lain yang mana kitab suci mereka sendiri kurang menekankan soal saling bekerja sama dalam kebaikan sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, ternyata orang-orang dari agama lain malah menerapkan saling tolong menolong ini dengan rajin ya, dengan semangat untuk menyiarkan agama mereka. Whereas people of other faiths whose scriptures do not even stress such cooperation have adopted it in their eagerness to propagate their faith. Consequently, their teachings are spreading fast. Dampaknya ialah ajaran-ajaran mereka, yaitu ajaran agama lain selain Islam maksudnya, menyebar cukup cepat ya, menyebar dengan cepat. Look at the zeal of Christians are showing these days for spreading their faith and the strenuous effort they are making. Beliau mencontohkan semangat orang-orang Kristen ya, yang tampak pada zaman beliau ya, yaitu abad ke-19, tahun 1880-an, dan beliau wafat beliau menulis buku ini sekitar tahun 1880-an, dan beliau wafat tahun 1908 ya. Jadi beliau mencontohkan semangat orang-orang Kristen yang tampak pada hari-hari itu ya, dalam menyebarkan agama mereka dan usaha yang mereka buat untuk itu ya. They have access to tens of millions of rupees for publishing new literature. Jadi mereka ya, orang-orang Kristen yang beliau lihat itu, yaitu khususnya di India ya, mereka mengorbankan harta puluhan juta ya rupiah. Rupiah itu nama mata uang di sana, dalam rangka menerbitkan buku-buku baru ya.
An average affluent person in Europe and America contributes more towards the propagation of gospels than do all of the wealthiest among the Muslims. Orang-orang berpengaruh rata-rata di Europe, di Eropa dan Amerika menyumbangkan harta mereka untuk misi Injil ya. Untuk pencetakan Injil, membiayai pendeta-pendeta yang menyebarkan Injil. Ini dilakukan oleh orang-orang kaya di Eropa dan Amerika. Mereka melebihi bahkan orang paling kaya di kalangan Muslim ya, di negara-negara Islam ya. Jadi ini yang disedihkan atau disayangkan oleh penulis buku tersebut, bahwa orang terkemuka dalam menengah ya, level menengah, level rata-rata ya, bukan sangat terkemuka. Orang terkemuka level rata-rata saja di Eropa dan Amerika menyumbangkan hartanya untuk mendukung penyebaran Injil. Dan itu melebihi yang bisa dilakukan oleh orang paling kaya di kalangan negara Muslim ya. There is a large Muslim population in India, and some of them are quite wealthy and well placed. But when it comes to spending in a good cause, most of them, with the exception of a few chiefs, ministers, and officials, are found to be indifferent, apathetic, and tight-fisted. Ada banyak warga Muslim di India ya, dan sebagian dari mereka adalah cukup kaya ya, cukup makmur ya, dan berkedudukan. Namun ketika waktunya tiba untuk menafkahkan hartanya untuk infak ya, untuk infak dalam tujuan yang baik, kebanyakan dari mereka, kecuali sedikit dari kalangan chief ya, chief itu rais ya, itu ketua ya, atau kepala suku ya, menteri dan pejabat, sebagian kecil dari orang-orang terkemuka, menteri dan pejabat itu hanya kalangan sebagian kecil saja yang diketahui menyumbangkan hartanya. Sementara sebagian besar mereka tidak tertarik ya, apatis ya, tidak mengabaikan, dan tight-fisted atau kikir ya. They only indulge in their own passions and desires, and their minds stink of apathy and indifference. Mereka hanya menuruti, jadi kebanyakan yang tidak mau menafkahkan hartanya untuk tujuan infak kebaikan, atau dalam hal ini adalah tablik ya, atau penyebaran agama ya, melalui penerbitan buku-buku Islam ya. Dan yang tidak mau itu bisa dikatakan most of them ya, kebanyakan dari mereka ya, tidak mau menafkahkan hartanya untuk penerbitan buku-buku tablik ya, atau buku-buku dakwah ya. Mereka hanya menuruti keinginan mereka saja ya, dan mereka sudah, pemikiran mereka sudah terwarnai dengan apatis ya, sifat apatis, sifat tidak tertarik ya, dan mengabaikan ya. They have scant regard for Islam and its needs. Mereka memiliki perhatian yang kecil ya, perhatian yang kurang terhadap Islam dan kebutuhan-kebutuhannya. Namun kebalikan dari itu, but when their own honor and prestige are at stake, they do not hesitate to part with their entire wealth. Tapi ketika kehormatan mereka, kedudukan mereka, kemasyhuran mereka itu dipertaruhkan atau dalam bahaya ya, mereka tidak merasa ragu untuk menyumbangkan atau untuk mengeluarkan hartanya demi kehormatan mereka, demi kedudukan mereka. Namun ketika diajak untuk
pengorbanan harta dalam kebaikan, khususnya dalam misalnya di sini ya, sedang dibahas adalah penerbitan buku-buku dakwah ya, yang sangat penting dan isinya sama sekali tidak mengarah ke kekuasaan atau politik, hanya untuk dakwah ya, untuk membela kebenaran Islam lewat tulisan. Ketika diajak untuk itu, maka kebanyakan dari mereka scant regard ya, perhatian yang kecil ya, sangat kurang perhatiannya. Namun sebaliknya, ketika urusan pribadi mereka sangat dipertaruhkan, kehormatan mereka sangat dipertaruhkan atau dalam bahaya, mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan hartanya untuk mempertahankan kehormatan itu. Biasanya dalam hal pengadilan, dalam hal media dan sebagainya, mereka banyak mengeluarkan harta demi untuk kehormatan mereka secara pribadi. Tapi ketika urusan tablik, urusan dakwah dan sebagainya, mereka sangat kurang perhatiannya. Inilah yang disayangkan oleh penulis buku Barahin Ahmadiyah ini terkait sifat gotong royong dalam hal kebaikan. Kebaikan yang dibahas di sini adalah kebaikan tablik ya, penyebaran ilmu-ilmu agama melalui buku-buku ya, penerbitan buku-buku. Karena dari yang dibahas oleh penulis buku ini, beliau melihat sendiri bagaimana semangat itu justru muncul di kalangan agama lain ya, menerbitkan buku-buku demi penyebaran agama mereka. Sementara di kalangan internal Islam itu sangat disayangkan dari segi jumlah mereka yang ikut berkorban harta demi penerbitan buku-buku tersebut. Selanjutnya penulis buku ini menyebut nama seseorang yang ternyata beda dengan orang-orang yang lain ya, dari kalangan orang-orang yang berharta, mau untuk atau bersedia untuk mengorbankan hartanya. Orang tersebut contohnya adalah those who show courage and resolve for their faith, such as His